Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat nggih. Ampun ngantuk riyen. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi asmain amma ba'du. Bapak Ibu saha adik-adik ingkang mugi tansah pinaringan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah enjang menika kanthi izin Allah Subhanahu wa taala kita saged pepanggihan kanthi sehat sedaya. Mugi-mugi ing bulan Ramadan menika kita saged ibadah kanthi maksimal. Mugi-mugi Allah ridho kalian ingkang kita usahakan, kita amalaken sehingga mangkih kita wonten akhir Ramadan saged sukses kalebet tiang-tiang ingkang muttaqin. Bapak Ibu wonten ing enjang menika setengah jam nggih Mas Yos. Monggo kita dalam. Oh ngaten. Masya Allah. Kita akan belajar tentang adab-adab sholat berjamaah. Kita setiap saat 5 waktu kan sholat berjamaah yang bapak-bapak kok insya Allah itu wajib. Laki-laki ya, kalau ada perniagaan dan sebagainya tinggalkan ya. Kita usahakan sejauh mungkin berjamaah di masjid. Nah, kita harus tahu apa-apa yang harus kita lakukan ketika kita sholat berjamaah ya. Apa yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita mau ke masjid itu? Memilih pakaian yang bagus. Ya, ada nggak dalilnya? Ada. Surat Al-A'raf ayat 31. Allah berfirman, "Ya bani Adama, khudhu zinatakum nginda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap engkau akan memasuki masjid. Ini adab yang pertama. Dari rumah itu saya dipikir, saya mau pakai pakaian apa ini? Ya, apakah saya mau pakai pakaian bola, kaos bola, di belakangnya ada tulisannya Ronaldo, atau pakaian apa? Ya, sehingga pakaian yang digunakan nanti memang pakaian yang diridhoi oleh Allah. Nggih mboten? Jenengan nek ajeng kondangan dandan mboten? Dandan sing apik, pakaiane sing paling apik, badike sing anyar, wis trika urung. Lah kok nang masjid arep sowan Gusti Allah komplah-kampleh. Kepara tulisannya warna-warna teng mburi nyun sewu. Ya. Sehingga orang yang di belakang tidak konsentrasi, malah maca tulisane, malah kaya koran berita. Ini tidak boleh. Bukan harus baru, tetapi bersih ya, yang baik ya, sehingga semuanya nyaman, yang di belakangnya nyaman ya, sehingga yang kita pakai itu akan membuat kita ini lebih nyaman ketika sholat, orang lain nyaman. Syukur bagi menggunakan pakaian putih ya, pakaian putih itu sunnah ya, meskipun boleh pakai pakaian yang lain, pakai batik, pakai yang lain boleh ya. Ibu-ibu juga memang bagusnya itu mukenanya putih ya, seperti jenazah dikafani juga dengan putih ya.
Kemudian yang kedua apa? Hendaknya berwudu dari rumah. Ya. Ampun ngandalke wudu teng masjid, ya. Tempat wudu di masjid kerananya cuma dua. Ada wudu nang masjid. Ya, sesek antri kan. Jadi hendaknya berwudu dari rumah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, ya, untuk menunaikan salah satu dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, ya, sholat itu, maka kedua langkahnya, salah satunya akan menghapus dosa dan langkah yang lainnya akan meningkatkan derajatnya. Ya, jadi wudhu di rumah itu memang sudah dianjurkan, kecuali kemudian batal di tengah jalan atau batal di masjid wudhu lagi, ya. Ini seperti itu, ya. Apalagi ibu-ibu kalau tempat wudhunya di masjid agak terbuka akan menjadi masalah, tidak nyaman, ya. Atau kita dalam perjalanan, kita sedang safar, ya, itu tidak masalah wudhunya di masjid, ya. Nah, perhatikan juga hendaknya kita menghindari bau tidak sedap ketika kita akan ke masjid. Jadi memang itu ditata sik, mas ke masjid itu ditata sik, ya. Iki lebar maam pete ora, bermaam jengkol ora, mambu ora. Ya, memang di dalam hadis itu dikatakan yang baru makan bawang ini tidak disukai. Ya, bawang itu kan bau, ya. Nah, kita sekarang di Wonosobo itu kan banyak jengkol, banyak pete, ya kan. Nah, yang dahar itu supaya bagaimana agar tidak menimbulkan bau untuk yang lain. Nah, rokok bau mboten, Pak? Nah, termasuk. Oke. Jadi penting kita membersihkan mulut juga ketika kita mau ke masjid. Disukai untuk siwak atau kita gosok gigi. Supaya bersih dulu, syukur-syukur menggunakan minyak wangi. Niki nek kakung lho nggih. Nah, ke minyak wangi nek putri mboten, ya. Jangan perempuan ke masjid menggunakan parfum. Wanita itu boleh ke masjid, ya. Jadi meskipun di dalam ayat, ya, surat Al-Ahzab ayat 30 dikatakan, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, ya. Ini wanita, jangan berhias ketika ke masjid. Nek teng dalem pun ngagemu kena tindake nggih ampun cincing. Ya, banyak kan itu. Tidak menjaga aurat. Ya. Ini penting, Bu. Banyak kok gitu. Ya. Nanti rukue diangkat, khawatir apa? Basah. Nggih. Kalau kita lihat sebenarnya nggak apa-apa sih, Bu. Kalau bajunya sudah syar'i itu pakai baju yang dipakai itu sholat kan nggak masalah, ya. Jadi jangan sampai kemudian cincing, ya. Ini kelang serah, ya. Kelang serah itu ibu-ibu kalau jenengan paham bahwa kelang serahnya itu bukan menjadikan najis, ya. Sing nate tindak umroh haji sama nate pirsa wonten riko, ya biasa aja mereka pakai baju biasa aja yang dipakai itu dan tidak pada cincin seperti kita. Ya. Jadi ibu-ibu meskipun itu ibu-ibu memang yang utama itu di rumah, tetapi kata Rasulullah, jangan kalian larang istri-istri kalian untuk pergi ke masjid. Tetapi ya rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ya, yang utama memang di rumah. Tapi boleh, ya. Yang penting apa? Yang pertama mesti minta izin pada suami. Ya.
Kemudian tidak membuat fitnah, ya. Di antaranya tadi orang masjid, napa Bu andang tibu kepupuran barang, orang masjid bedaan barang, ya, menutup aurat, ya, tidak usah berhias, tidak usah pakai parfum, ya. Kemudian membaca doa ketika kita menuju ke masjid, membaca doa. Setidak-tidaknya kita baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya. Kita mohon kepada Allah meskipun rumahnya dekat, saya itu jajar rumahnya dengan masjid, Bu. Tapi kita berdoa, kita mohon kekuatan kepada Allah, enggak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Siapa ngerti kesandung nang dalan, ya kan? Kita tidak tahu, makanya harus mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa-doa yang lain, ya. Kemudian ketika masuk masjid kita berdoa, doanya sudah hafal nggih? Mau sami berdoa mboten? Mboten. Mau sami berdoa mboten? Estu. Nek wis biasa ge sok lali soalé. Nggih. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Niki sepele ning sok lali. Apa meneh sambil dongengan. Lem mlebu masjid sambil dongengan, adabnya ini tidak dilakukan. Apakah itu berdoa, apakah itu melangkah dengan kaki kanan lebih dahulu. Padahal itu adab. Ya. Jangan disamakan dengan masuk, misalnya masuk pasar dan sebagainya. Kita ya tidak melangkah kaki kanan lebih dahulu. Yang akan kita masuki adalah rumah Allah, ya. Kemudian kalau sudah sampai dalam masjid, sudah ada orang, ya, sudah ada orang nih. Maka kalau ada orang sedang sholat, jangan kita lewat di depan orang yang sedang sholat. Nggih, niki nanti yang sholat tengriki, napa tengriki ini dewi tengarepnya tuh. Atau kita mau apa? Kemudian kita itu harus dicegah, ya. Yang sedang sholat itu harus nyegah gini. Jadi jangan dibiarkan lewat, ya. Nggak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Kata Rasulullah begini, di dalam hadis Bukhari Muslim, seandainya orang yang lewat di depan orang-orang yang sholat, tahu dosa yang ditanggungnya, niscaya ia memilih untuk berhenti selama 40 tahun. Itu lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sedang sholat. Oke, jadi jangan kita lewat di depan orang yang sedang sholat. Makanya kalau kita sholat sebaiknya itu mepet tembok atau di depannya ada sutroh, ya. Kecuali kita sedang di kala berjamaah, ya. Pada saat berjamaah, ya, maka yang menjadi sutrohnya itu adalah sutroh imam. Sutroh imam. Jadi saya sholat di sini sedang berjamaah, ya, saya ngentut, ya, maka saya nggak apa-apa lewat di belakangnya ini, lewat di depan orang-orang, nggak masalah, ya, karena sutrohnya sutroh imam. Tapi kalau sendiri, maka kita mestinya sholatnya mepet dengan tembok, ya. Termasuk gini, Bu, Nyuwun sewu bapak-bapak utamanya, kalau datang itu segera berada di soft yang depan. Jangan di belakang sana, di belakang sana. Nggak ada kok keistimewaan sing depan kudu Pak RT, ketua ranting, ketua takmir, enggak. Sami mawon. Tapi lucunya orang-orang kita itu gitu, ketika kosong di depan, kon maju malah monggo jenengan mawon, monggo jenengan mawon. Dikatakan Rasulullah begini, seandainya orang-orang itu tahu pahala ada di soft terdepan,
maka mereka akan berebut, ya, meskipun mereka dalam keadaan diundi. Ini pahalanya paling besar yang di depan. Jadi jangan malah milih di belakang. Tidak ada kemudian perbedaan kasta ketika kita ada di masjid. Kayak sing nang ngarep kae pokoke sing kastane dhuwur, kayak sing pejabat enggak. Jadi jangan kemudian milih di belakang, enggak boleh. Ya, kita harus langsung di depan. Kecuali yang di belakang imam ini. Kalau ada pilot, kopilotnya mesti di belakang pilot. Ya. Artinya apa? Dia harus jagani siapa sing bacaannya lebih bagus. Dia siap untuk menggantikan imam ketika imam dalam keadaan batal. Oke, nah niki mapan teng riku. Ya. Jangan nanti imam sudah mulai sholat berjamaah sing di belakangnya ora iso makili ketika imamnya ini batal. Ya, pernah itu di masjid saya itu saya diceritani, enggak pas saya enggak, imamnya batal, sing nang burine bingung, sing di sana itu maju ke sini. Jadi yang di belakang imam itu adalah yang dia siap untuk menggantikan imam ketika imamnya batal. Pokoknya datang langsung berada di soft depan ini. Apalagi nek Jumat, kita nggak boleh melangkai pundak-pundak jamaah. Yuk geser-geser ke wong liya arep nang arep, nggak boleh. Ya, kita harus datang di awal. Dan soft terdepan yang datang lebih awal itu pahalanya lain dengan yang kedua, ketiga. Yang pertama seakan-akan dia berkorban onta. Ya. Yang kedua seakan-akan berkorban sapi dan seterusnya. Jadi ini keutamaan harus kita dapatkan. Tak nang buri wae lendean, itu biasa gitu. Kepone ngaji, tak lendean karo ngantuk. Ya. Ini perhatikan, tolong nggih, mulai nanti siang duhur datang langsung di soft depan. Wis ora peduli aku sapa. Ya. Pokoknya nang ngarep. Saya ingat ya, tadi saya bicara tentang pakaian ya. Di samping pakaian putih, ya syukur-syukur kalau misalnya di sini, kita secara kebiasaan itu nganggo peci, ya pakai peci. Ya, ini juga dituntunkan. Jadi Rasulullah dulu pakainya bukan peci sih, apa? Imamah. Ya. Soalnya meskipun boleh tidak pakai peci, sekarang saya pernah kok mau khutbah di Sepuran di masjid saudara kita, ya peci ini carry, ya aku ora mantep temen, bang nang kali kacar golek ikan sane nyilih peci. Ya, ini kan jadi masalah, ya. Jadi pakai peci, ya. Kemudian tadi ketika ke masjid ya, di samping berada di depan, sebelum duduk sholat tahiyatul masjid lebih dahulu. Ya, kalau kemarin ada teman yang kultum itu saya dengar, dia itu menilai atau mengukur tingkat iman dia itu apa. Kalau dia dengar azan, dia belum berangkat ke masjid, dia imannya sedang lemah, kata dia begitu. Jadi kan tidak masjid ketika azan pun meh komat nampak tas bendi, atau sudah komat baru lari-lari. Okay. Ini harus diperhatikan, Bu. Jadi kita itu biasa untuk tahu waktu sholat. Nanti duhur jam berapa? Nah, sing jawab niki kadang-kadang wong siji, padahal nek ajeng poso niku do golek jadwal imsaiyah. Yo sing maghrib karo imsak niku distabilo, gitu. Sing dapalke maghrib karo nek maghrib apal banget niku, maghribe jam piro jam semene.
arep buka. Tapi waktu sholat yang lain ora apal. Ya, padahal kita penting itu. Yo ngandalke adzan, nek sing adzan ki nang sawah urung bali. Gitu. Maka wah atoh karo masjid ki ora krungu adzan. Repot melih niku. Ya, jadi ini penting. Datang ke masjid lebih awal. Karena apa? Ketika kita sudah berada di masjid, menunggu waktu sholat itu kita sudah dihitung masuk waktu sholat. Sudah dihitung dalam keadaan sholat. Ya, jadi datanglah lebih awal. Ya, jangan menunggu qomat baru tergopoh-gopoh. Nggak boleh kita kalau sudah telat itu berlari-lari, itu nggak boleh. Imam sudah mulai, kita masih di rumah melayu-melayu tekan kini ngos-ngosan. Nggak boleh. Karena Rasulullah mengajarkan kalau kita sudah masbuk telat itu datanglah dengan apa? Ora usah gedebak-gedebuk, ngos-ngosan, datang dengan biasa saja. Ya, saya tidak mengatakan nyantai, wah itu enggak, biasa saja langkahnya. Ya, mana yang tertinggal nanti ditambah. Ya, ikuti apa yang sedang dilakukan oleh imam. Kalau imamnya sedang dalam keadaan ruku, maka kita apa yang kita lakukan? Apa Bu? Ruku, langsung ruku apa terus pundi? Takbir dulu. Nah, kalau kita sedang dalam imamnya sedang dalam keadaan sujud, kita gimana? Langsung sujud. Nah, tetap takbir dulu kita. Jangan langsung, ya. Tetapi kalau ini ulama mengatakan kalau imamnya sedang dalam posisi rukuk, kita dianggap masih ikut satu rakaat. Tapi kalau sudah sujud, maka kita sudah tertinggal satu rakaat dan nanti harus nambahi. Oke. Jadi itu. Sekarang masalahnya, kalau misalnya jenengan sholat taraweh, imamnya sudah mulai taraweh, tapi jenengan belum sholat isya, ketinggalan. Jenengan bagaimana? Ikut taraweh dulu baru isyaan atau gimana? Isyaan di mana? Isyaannya gimana? Di rumah. Lah ini seperti ini kan masalah. Nanti banyak sekali masalah yang harus kita paham. Jenengan datang ke masjid, ya, ada di belakang imam, niatkan jenengan sholat isya, sementara ya yang lain sholat tarawih. Niatin ini benten-benten. Lu kados niki, makanya niat itu penting. Kita sowan atau tidak ke masjid ini, sholat ini semuanya harus betul-betul karena Allah. Jangan sholat subuh nang masjid, yang ora penak yang diampiri maningnya. Lah kayak anak nyong nang masjid, gede nyong ora. Enten mboten kene gitu iki. Enten. Ampun. Betul-betul kita lakukan, datang ke sini sholat subuh, mau sholat tarawih, mau apa, karena Allah. Ya, mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah saya lakukan. Kalau betul-betul karena Allah, pastikan nyong sewu nek tarawih niku. Nyong tak ora maem buka sing warak-warak, lah nyong kuwaregen wingi rukuk wingi kayak kejomplong nyong ngantuk jurane. Niku nggih masalah. Jadi kalau kita betul-betul karena Allah saya lakukan apapun yang terjadi, pokoknya bismillah, kuat kudu. Lah nyong tak maami sing sithik wae le buka, men nyong kuat rasa ngadeke jejeg. Iya to? Rukuk sami Allahu liman hamidah wis ngeten. Nanti jadi salah semua. Takbirnya harusnya begini Bu, takbir tangan, sifat telapak tangan ini harus menghadap kiblat. Nek sudah begini Allah, ya akhirnya begini.
Ini salah. Takbir banyak salah begini. Yang saya Allahu Akbar. Ini salah. Sifat takbir ini yang saya badan tegak. Badan tegak. Milane ampun ngeten. Nek ngeten iki wis olah melas temen. Ya. Orang Islam itu kudu menunjukkan bahwa ini adalah strong. Ya, dia adalah gagah. Ya, dulu sahabat-sahabat itu gagah-gagah. Sholat itu gini. Sekarang kita kusuk banget gini, jebul ngantuk, ya kan? Allahu Akbar ini ya, mau sebatas pundak boleh, mau sebatas telinga boleh. Ning gini, bukan begini. Yang saya banyak gini kan? Ada yang begini. Yuk, ketoke napa? Ketoke solih banget yuk do tiru. Padahal salah. Nggih, ini masalah. Ya. Jadi tadi sampai kepada sholat 2 rakaat sebelum duduk. Ampun duduk riyin sakderenge sholat. Bahkan kalau seorang menjadi khotib sholat Jumat, ada jamaah datang langsung duduk, dia boleh mengingatkan, wahai fulan, sholat 2 rakaat. Nek khutbah ampun belandang, perhatikan jamaah. Imam khotib niku kudu nggatekke jamaah. Dadi imam sing nang mburi sepuh-sepuh wis padha tuyuk-tuyuk sing diwaca surat sak dawan-dawan. Niki mboten bareng. Dadi kudu ngerti. Punya saya kok nggujeng. Nggih. Aduh niki. Jadi jadilah imam yang dicintai oleh jamaahnya dan jamaah yang dicintai oleh imam. Ibu nyuwun sewu ampun ngacung-ngacung. Nek kinten-kinten mboten giat napa meleh salat tarawih pareng kok lenggah. Salat sunnah itu boleh dengan duduk ning pahalane separuh. Nggih. Lha mboten apa? Separuh tapi. Nggih. Jadi begitu. Jadi khotib begitu, ya. Kok datang podo langsung duduk. Dia harus mengingatkan orang belandang wae megane maca le khotbah. Nggih mboten. Kan ngoten maca khotbah orang ngerti jamaah priki. Mas Yos niki pun setengah jam. Oke. Jadi itu ibu-ibu mangke kula ndak klentu. Ya nanti kita lanjutkan insyaallah nggih. Ini kalau berseri-seri banyak seri ya. Ya, baru beberapa masalah aja kita akan menemukan hal-hal yang mungkin kita ini selama ini salah. Ya. Mudah-mudahan dan manfaatnya kita perbaiki. Ya, salat ternyata banyak yang belum kita tahu, banyak yang harus kita betulkan sehingga kita pada keadaan sholatnya betul-betul nanti sempurna. Ya, nanti kita akan bahas kalau waktunya cukup nggih. Apa diantaranya? Nek imam batal ke kepriki. Nek imamnya lali kepriki. Ya, lali nek wis rampung priki. Le salat rampung tapi mau kurang 2 rakaat, mau kurang 1 rakaat priki. Insyaallah sampai halal seperti itu kalau Allah izinkan ya. Kita akan bahas. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.